Absurd Studio. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semua pendengar Panda Absurd Studio. Wah, gimana nih kabarnya kalian semua? Gue berharap semua kalian tuh di tempat masing-masing sehat walafiat. Apalagi sekarang nih lagi pandemi COVID gitu ya. Nah, ya. So as always, maybe I always say to you don't be serious, but today we talking about a little bit serious thing. So I present to you my friends, one of millennial teacher, Cipta Ritmi Bestarina. Yeay, saya hai dulu. Cipta, waduh, mana nih? Keperkenalkan dulu, Cipta ini siapa sih gitu ya? Asalnya dari mana gitu? Kita mau tahu dulu kan. Pendengar mungkin belum ada yang tahu. Oke, hai pendengar setianya Panda Absurd. Kenalin, nama gue Cipta Ritmi Bestarina. Gue sekarang ngajar di salah satu sekolah swasta di Jambi. Waduh, mantep banget ya. Wah, gila nih. Ini kita penasaran banget ya, biasanya kan Panda Absurd ini ngomonginnya hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Nah, kali ini mungkin kita mau lihat sudut pandang dari seorang guru nih, apalagi kondisi COVID. Dan kali ini tema kita pendidikan. Nah, kalau boleh tahu Ibu Cipta tadi kan udah kasih tahu ya, dia ini guru ya. Teman gue nih guru nih, guys ya. Kita mau tahu dulu dia tuh ngajar apa sih kira-kira di Jambi ini, ngajar apa sekarang? Oke. Gue dikasih kepercayaan buat ngajar kimia ya guys. Jadi gue ngajar SMA kelas 10 dari grade 10 sampai kelas 12 dan gue ngajar subjek chemistry. Wih, keren. Chemistry guys, kimia nih. Ini bagi anak-anak IPA udah biasa aja sih. Ya biasa aja ya ternyata ya. Karena kalau anak-anak zaman sekarang tuh taunya chemistry itu kalau pacaran. Gue nggak ada chemistry. I got it ya, gue nggak ada. Tapi ini beda ya. Bisa. Ini chemistry ini yang ada cairan-cairan itu. Kalau kalian suka praktiknya tapi nggak suka teorinya, ini nih pelajarannya dipegang sama si Cipta ini ya. Wah, gimana nih Bu? Kira-kira nih aman-aman aja kah? Ini lagi libur ya Bu ya? Ternyata nih. Ya. Ini mumpung libur pertengahan kelas kan, jadi baru banget sih liburnya, sekitar hari Jumat kemarin sih ini mulai libur. Lumayan. Nah ini makanya teman-teman ya, gue bisa ajak dia karena lagi libur. Orang sibuk ya. Liburnya cuma dikit gitu ya. Nah kita tadi udah basa-basi bincang-bincang, kita udah coba kenalan ya. Kalau gue kan orang udah tahu ya. Kalau belum tahu bisa lihat episode 1-2 kemarin ya. Nah jadi kita tuh mau ngomongin yang lagi happening, bukan cuma happening ya, tapi udah jadi warning gitu, karena ini jadi masalah buat kita semua. Memang COVID itu kan penyakit ya, udah buat kita takut. Nah, tapi kayaknya lebih serem itu tentang pendidikan, bener nggak Cipta? Nah, sebelum kita bahas lebih detail ya topik-topiknya, menurut Cipta nih, menurut lu gimana nih Cip? Pandemi ini berpengaruhnya seberapa sih? Seberapa ganggu gitu COVID ini menurut lo? Seberapa ganggu khususnya di dunia pendidikan gitu? Ya secara umum dulu kali ya. Kalau secara umum udah pastinya ganggu banget ya. Contoh sederhana aja kayak gue nih sekarang lagi libur, gue nggak bisa kemana-mana. Nah itu bagi gue tuh udah ganggu banget untuk gue sendiri. Gitu. Okay. Itu salah satu hal simpelnya sih. Benar-benar ganggu banget ya. Gue juga nih nggak bisa kemana-mana. Makanya kita jadi produktif nih. Makanya kita bisa bikin podcast kan ya hari ini ya. Podcast virtual. Sorry gue sambil minum boleh ya? Santai. Gue juga minum. Biar imbang ya. Aus belum mulai ya. Oke, kita tadi udah tahu ya. Ternyata emang COVID itu ganggu banget. Nah sekarang kita mau fokus. Kayak tadi kita ada sempat spill di awal ya. Kita ngebahas tentang pendidikan. Nah kalau boleh tahu nih Cip, lu nih ngajarnya udah berapa lama sih? Wah, pertanyaan menarik. Menarik ya? Ngajar berapa lama sih? Kayak seolah-olah kayak gue udah lama banget ngajar. Iya. Gitu guys, gue ngajar bulan Juli tahun 2020. Jadi ini belum ada setahun gue ngajar. Masih baru. Ini belum ada setahun gue ngajar. Iya, belum ada setahun ya? Karena belum bulan Juli ya? Karena belum bulan Juli. Ini masih bulan Juni. Iya. Berarti kan kalau misalnya masih baru mau ngajar ini belum ada setahun, mulainya Juli. Berarti itu pas udah COVID kan ya? Betul banget. Betul banget. Nah, ini nih menarik nih. Pas udah mulai COVID. Berarti pengalaman pertama lo ngajar itu langsung di zamannya COVID ya? COVID, ya.
angkatan COVID nih, fresh graduate COVID gitu ya. Ini Nggak hanya pertama kali gue ngajar BTW Ble. Sorry Oh. teman-teman, gue manggil Dian ini lebih enaknya Ble gitu ya. oh iya, Jadi santai. perlu dikasih tahu nggak apa itu Ble gitu. Boleh, kasih tau aja info ini ya buat Oh, teman-teman. jadi ini info teman-teman, jadi biar nggak dengarnya aneh gitu ya. Jadi gue sama Dian ini temenan udah lama, kayaknya udah hampir 9 tahun. Jadi nama dia tuh Dian. Dian itu artinya tuh cahaya atau lampu. Nah, karena kita sama-sama orang Jawa, jadi Dian itu bahasa Jawa itu adalah publik. Nah, jadi karena udah deket banget nih gue sama dia, gue kok manggil dia Dian, Dian tuh kayak bukan gue gitu. Makanya gue manggil dia kayak Ble gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pendengar setiap podcastnya si Panda Absurd, kalau dengar gue kayak Ble itu maksudnya Dian gitu. Wih, mantap. Gitu ya. Oke guys, itu udah denger Oke. ya. Nah, lanjut. Lanjut ya. Apa tadi? Ya, jadi bukan cuma pertama kali mengajar, tapi apa nih? Tadi Yes. kan Bukan pertama kali ngajar aja di COVID kan, tapi bahkan gua selesai kuliah aja, gua termasuk di angkatan corona. Jadi kalau misalnya anak-anak yang lain nih bisa ngerasain gimana tuh selesai wisuda lah ya. Nah, gua tuh ngerasain selesainya gua kuliah tuh cuma sampai yudisium doang. Jadi yudisium tuh gua masih bisa ngerayain bareng teman-teman di kampus, tapi wisuda gua udah enggak. Karena di situ COVID udah nyerang gitu, guys. Waduh, makanya ganggu banget dah. Ganggu banget ya. Jadi ini belum kita udah dapat satu kesimpulan COVID ganggu. Tapi kita nanti lihat ya gimana sih COVID ini berpengaruhnya. Mungkin itu ganggu ya di awal. Nah, tadi ya kita balik lagi. Tadi kan pertama kali ngajar gitu kan, udah mulai COVID. Itu gimana sih? Itu kan pertama kali ngajar tuh. Waduh. Belum pernah ketemu muridnya gitu kan. Tiba-tiba ngajar lagi COVID tuh gimana tuh? Responnya pertama kali, aduh. Bingung gak sih kira-kira itu? Bingung banget. Respon pertama kali ini gue jawab kan? Iya, jawab nanya dong. kan? Iya dong. Respon pertama kali ngajar pandemi COVID yang pertama kali muncul jadi respon gue adalah takut. Takut langsung ya? Gue langsung takut. Oke, takutnya kenapa tuh? Ya, takutnya kenapa? Karena gue nginget zaman dimana gue SMA guys. Gue SMA ketemu guru gue aja masih banyak banget materi yang gue nggak deng. Nah apalagi nih COVID dan gue nih sekarang jadi seorang guru milenial yang ngajar anak-anak gue nih generasi Z ya, anak-anak kita ini. Ya, itu. BTW kita kayaknya bukan milenial deh. Apa kita dong? Generasi Z, men. Kita Z ya. Tahun berapa tuh Kita Z? Ya, kita kulik ya. Teman-teman nanti kalau ada yang salah bisa di komen lah ya. Iya, jadi kayaknya kita ini generasi yang sama dengan murid kita. I guess. Ada benernya sih. Ada benernya. Sebentar koreksi ya guys. Nanti kita kalau ada yang tahu bisa saling koreksi. Intinya sih kita ya let's say lah kita generasi yang modern lah ya. Kita udah masuk generasi modern karena kan kalau di angkatan kita nih semua tuh yang pertama kali kalau kita ingat. Betul. Mulai Aku dari paling lu inget. Coba dari SD lah, coba aja hitung. SD. Apa itu? 30 paket. Betul, inget banget lo ya. Ya kan? Terus SMP, gitu juga SMP. Ya walaupun gak peduli amat sih paketnya berapa kan sama-sama susah ya. Kalau nggak belajar yang 0-0 juga sih. Terus SMA tuh yang paling berkesan. Coba lu ingat apa tuh SMA? Angkatan kita. Yang paling beda, belum pernah ada. Transisi kurikulum. Iya, kurikulum apa tuh pertama kali? Kurikulum 2013. Betul, K13. Isn't it? Yes. Betul ya. Jadi kalau kalian teman-teman yang belum tahu nih, jadi K13 itu pertama kali di angkatan kami berdua. Itu pas SMA. Nah, disitulah keluar jurusan baru namanya Nia Iis tuh, nama-nama cewek semua. Yes, benar banget. Nah, itu. Gitu ya. Makanya dan pertama kali juga di angkatan kami juga kemarin ya virtual graduation tuh baru kita lah ya. Kayak apa wisuda online itu teman-teman. Wisuda online. Nah, kelas-kelas online itu pertama kali banget. Ya mungkin kalau di luar negeri udah ada ya. Kita itu emang udah ada lah ya. Tapi untuk kita untuk Indonesia khususnya kayaknya kayak kalau kita emang baru ngerasain baru-baru ini gitu ya. Nah, bener banget. Jadi takut ya. Takut berarti rasa takutnya di sini takut kalau kita ngajarnya nggak nyampe ya ke muridnya gitu ya.
banyak hal yang gue takutin sebenarnya di masa COVID ini. Nggak cuman materi gue nggak nyampe, tapi sebenarnya ketika gue ngajar, gue tuh misi gue bukan cuman sekedar gue transfer materi doang, tapi gimana gue bisa, gimana ya, kita bisa in touch dengan anak-anaknya. Benar. Jadi gue mikirnya kayak kalau wah bahaya nih, kan kita nggak tahu ya murid-murid kita nih kayak gimana nih, kebutuhannya apa aja. Iya betul. Nah jadi sebenarnya misi gue bukan cuma transfer materi itu guys. Jadi ketakutan gue sih banyak. Takut gue ini nggak bisa mengenal mereka, apa yang mereka butuhin sebenarnya. Gue takut mereka tuh nggak ngerti sama materi gue, apalagi gue nih tahun pertama ngajar dan lain sebagainya. Benar. Itu sih yang gue takut. Iya ya. Dan memang kan kalau kita mau ngajar tahun pertama itu pengennya kenal murid, ya nggak sih? Bener banget. Masa iya kan kalau ngajar berarti kan nggak pernah lihat muka anaknya sama sekali berarti ya, Cipta ya di sana ya? Kalau ngeliat muka mungkin virtual kayak gini, kayak gue sama lo Bli. Oh gitu. Jadi, ya? Ya gini doang ya. Tapi kalau untuk ketemu gue sama sekali belum pernah. Oh iya, face to face tapi lewat virtual gitu ya. Oh iya, kalau boleh tahu, berarti di sana ngajar pakai apa ya? Di sekolah yang di tempat ngajar kemarin selama pengalaman 1 tahun ini pakai aplikasi apa? Kemarin pengalaman gua di semester 1 kita pakai Google Classroom sama Zoom. And then di semester 2 kita upgrade gitu, kita ganti ke Teams, Microsoft Teams. Oke. Itu buat teman-teman yang belum tahu, tapi pasti udah tahu lah ya kan? Pasti udah tahu sih. Kemarin mereka pada kelas online semua ya? Nggak cuma sekolah kan? Nggak cuma sekolah. Kampus-kampus juga kayaknya nerapin. Kampus, tempat ibadah, acara band, konser virtual. Baru ini loh konser band virtual. Coba. Bayar lagi, bayangin. Bayar. Dan orang rela-rela bayar, cuman nonton layar. Gue sih nggak mau. Kecuali dibayarin, ya kan beda ya dibayarin. Betul. Ya tapi memang, tapi berarti ada untungnya nggak sih kalau anak-anak zaman sekarang kena gitu? Kebayang nggak lo? Kalau misalnya yang kena itu di zaman yang belum ada nih HP begini nih. Ini zaman kapan sih keluar HP touchscreen ini? Gue tuh SMP tuh belum marak, belum banyak. Belum ada. Bahkan gue SMA kayaknya gue masih enggak. SMA gue mulai pakai touchscreen. Itu aja masih ceng-cengpo. Gue inget banget. Ya, gue inget banget itu kita masih pakai BlackBerry tuh. Yang paling kaya tuh dulu BlackBerry. Itu masih ada tuh SMA. Nah, mulai SMA kelas 3 apa 2 ketiga lah. Itu mulai itu banyak yang pakai touchscreen. Nah, coba aja lu bayangin. Pas belum ada BlackBerry aja deh. BlackBerry udah ada video call belum? Belum Tahu kan? Gue belum ada. Baru WhatsApp atau BBM. Iya. Belum ada itu, gue inget banget. Nah, kalau zamannya mereka yang kena, kayaknya nggak bisa sekolah deh. Gue mikir gitu. Nggak bisa sekolah. Jadi, ya itu tadi ya teman-teman ya, sekilas pengalaman tahun pertamanya si Cipta ngajar ya. Takut susah ya, karena tapi tadi kalau kalian dengar tadi emang tujuannya Cipta ini bukan cuma nganterin ilmu ya. Keren banget ya. Kita jarang banget ngelihat, mungkin kita yang nggak tahu kali ya. Tapi mungkin jarang kalau guru itu punya tujuan kayak begitu. Nah itu tuh Cip, boleh tahu nggak sih kira-kira kenapa sih lu mikir gitu? Kok lu nggak simpel aja? Kan ngajar capek kan, gitu loh. Ngapain repot-repot gitu loh? Lu pikirin, gua nggak bisa tahu mereka gini-gini, kayak gitu. Kenapa tuh kira-kira? Karena gini, ternyata ketika gua masuk dunia pendidikan kayak gini, gue tuh ngeliat murid-murid gue nih nggak sama rata. Maksudnya sama rata gimana? Ternyata murid kita itu tuh nggak semuanya dalam tanda kutip beruntung. Gitu. Beruntung misalnya nih, kita butuh device kan, sekolah online ini. Apakah mereka semua punya device yang memadai? Kita nggak tahu. Iya. Dan kalau misalnya dia misalnya di sekolah mewajibkan untuk punya device, terus misalnya guru-gurunya juga nggak ngerti, misalnya gue egois, misalnya Miss nggak mau tahu, kita besok Zoom gini-gini, dan sementara HP-nya kentang misalnya. Jadi kalau cuman sekedar gue transfer ilmu doang, gue nggak tahu anak-anak gue ini sebenarnya tuh latar belakangnya gimana. Bukan berarti kepo ya, enggak, tapi tujuan gue tuh bukan cuman sekedar
transfer materi aja, tapi gue juga pengen kayak seenggaknya gue jadi bagian dari hidupnya gitu loh. Maksudnya gini, ngelihat murid yang sebenarnya dia tuh butuh teman tapi dia nggak punya teman di sekolah. Lu pernah nggak lihat murid-murid yang kayak gitu? Pernah. Nggak semua murid ya, nggak semua murid tuh kayak kita kan. I mean kayak nggak semua murid tuh kayak gini nih, kayak vokal kayak kita tuh enggak kan. Pasti lu pernah nemuin 1 atau 2 orang teman lo waktu zaman lo sekolah, entah di jenjang apapun, yang dia tuh nggak punya teman. Sebenarnya dia butuh teman. Nah terus siapa dong temannya? Gurunya lah. Wis, gila ya, mantep memang ciptaan. Gitu sih, gue mikirnya gitu. Dan sebenarnya gimana ya, waktu gue masuk dunia pendidikan ini 1 tahun, kurang lebih hampir 1 tahun ini, gue kayak ngeliat ternyata murid-murid gue tuh anak-anak yang banyak masalah. Oh gitu ya. Iya, di tempat gue ini ya, maksudnya banyak masalah yang gimana nih, maksudnya Cip, abstrak banget nih gitu kan. Ternyata dari orang tua yang broken home, ya, divorce gitu. Ya, divorce, and then dia nggak tinggal sama orang tuanya karena nggak tahu siapa orang tua gua, misalnya kayak gitu kan. Oke, iya. Dia cuman bisa, nah itu tuh kayak kasihan banget dan anak-anak yang gua ajarin kan anak-anak udah remaja menuju dewasa ya, karena secondary, high school. Jadi pemikirannya tuh udah jauh. Misalnya gini, kayak tadi yang gue mention, kayak yang gue nggak tahu orang tua gue siapa, terus dia tinggal sama yang bukan orang tuanya. Kira-kira menurut lo, ini orang-orang yang pada denger nih, kira-kira dia nyaman nggak sih kalau pengen minta fasilitas di sekolah ke orang yang, ya, misalnya gue nih, gue tinggal sama tante gue, terus gue butuh kuota buat sekolah online, terus gue minta tante, gue minta duit, wah itu nggak bisa. Nggak enak sih. Karena kan bahkan dia aja nggak tahu itu beneran tantenya apa bukan juga, kita nggak tahu. Nah iya kayak gitu. Itulah sebabnya kenapa gue tuh nggak tujuan gue bukan cuma sekedar transfer materi, tapi gue pengen gimana ya, kalau secara Kristennya tuh kayak lu menyentuh jiwa-jiwanya gitulah. Oh iya. Nah itu karena kebetulan gue guru Kristen, Iya. Wah gila, keren ya teman-teman ya. Ternyata tuh berarti memang kan kalau kita dengar dari Cipta ini berarti ada pengalaman juga di situ ya. Maksudnya karena pernah dapat pengalaman dari masa sekolah kan ya. Jadi di sekolah pernah lihat kan ada anak teman-teman kita yang begini begitu, dan memang kalau kita mau lihat-lihat lagi, coba deh lu kalau misal di sekolah kita rate ya dari 1 sampai 10. Di sekolah lu itu berapa nih guru yang bisa menyentuh hati lu? Dari sekolah lu tuh. Sekolah gua atau sekolah lu nih? Sekolah lu. Kan lu bintang tamu. Hari ini kan bintang tamunya, ya kan? Yang bisa nyentuh gua ya? Dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa tuh? 1 guys, coba 1 tuh. Wah gila itu ya. Mungkin itu ada pengaruhnya nggak sih? Menurut lu ada pengaruhnya nggak? Jadi menurut gua banyak. Jadi gua belajar dari itu, iya. Gila ya. Kayaknya gimana ya? Bayangin deh, dari skala 1 sampai 10 gue cuma milih 1. Berarti memang wah, bermasalah dong. Ya? Berarti bermasalah dong. Iya, masa gitu. dari 1 sampai 10 1 doang kan. Berarti itu membawa lu jadi pengen guru yang berbeda gitu ya. Dari sekolah lu yang lama dong pastinya. Iya pastinya, dan entah jenjang apa itu ya kan. Iya, entah jenjang apa, dan dan kebetulan juga sekarang lu bisa ngajarnya SMA, yang kayak tadi lu bilang. Masalahnya SMA kan kompleks, udah puber keberapa tuh? Nah, udah puber ya. Gak tahu, gue sih pubernya kecepetan. Kalau mereka nggak tahu kan, siapa tahu ada yang normal, telat apa gimana. Nah, cuman wah itu ya menarik banget ya. Berarti tantangannya tuh di pandemi ini tadi device ya, kalau gue dengar dari lu bilang kan. Device. Karena nggak pertama semua yang guru belum tentu punya, bener gak sih? Nggak semuanya punya kan? Nggak semuanya punya device dan nggak semuanya ngerti. Nah, oke, iya nggak semuanya ngerti ya ternyata ya. Di sana karena banyak karena nggak datang dari generasi yang ngerti teknologi, ngerti ya maksud gua? Benar. Kita lahir udah ada teknologi, men.
Bener. Nah, masanya guru-guru yang gua hadapin ini kan nggak semuanya satu angkatan dengan gua. Maksudnya Iya. bukan yang ngerti teknologi juga. Senior itu ya? tantangan juga. Senior, ya itu Hmm. tantangan banget. Wah, Tantangan besar. tantangan banget ya. Berarti tadi ya device-nya. Kalaupun punya device belum tentu ngerti. Itu dari guru kan ya? Dari guru. Dari gurunya masih ya. Berarti terus selanjutnya dari segi murid tuh tantangannya apa tuh? Murid kalau dari segi murid yang gua observasi ya. Murid jadi kayak cuman ini menurut gue ya, tapi ini menurut gue teman-teman. Jadi ini kayak penilaian gue. Jadi murid tuh kayak menganggap sekolah ini yang penting gue absen. Mungkin karena online kali ya. Karena online. Make sense dan iya, dan nggak semua murid itu jadinya jatuhnya yang gue amati dan gue tanya-tanya nih murid-murid gue, mereka mengkotak-kotakkan mata pelajaran yang bagi mereka penting dan nggak penting. Waduh, misalnya gimana tuh? Itu, misalnya misalnya gue nih jurusan sains nih, jurusan IPA. Jadi yang bagi gue penting adalah yang konten-kontennya tentang IPA, kayak misalnya kayak biology, and then fisik, chemistry, kayak gitu. Nah, tapi giran kayak model-model kayak yang misalnya nih musik, terus apa sih melukis gitu-gitu kayak. Ya. Itu bodo amat tuh. Sampai kayak gitu. Bodo amat. Sampai bodo amat terus pendidikan kewarganegaraan. PKN penting loh itu. Agama. Nah, bener kata Dian tadi, penting loh itu. Nah, akibatnya apa? Karena mereka mengkotak-kotakkan, sebenarnya justru materi-materi atau mata pelajaran yang mereka sisihkan seolah-olah mereka bilang nggak penting itu, yang jadi bumerang ketika dia nanti naik kelas. Bener. Contohnya gimana tuh, Cip? Bumerangnya tuh. Nah, jadi, penasaran dong yang lain ya. Nah, jadi pengalaman gue kemarin ketika mau naik kelas ini, kita rapat dong para guru-guru. Banyak anak-anak yang nilainya itu jatuh di mata pelajaran yang barusan gue mention tadi. Let's say PKN ya. PKN, agama, bahasa Indonesia. Budi pekerti ada nggak sih? Di sana ada budi pekerti nggak? Ada. Oh, oke. Budi pekerti ada, BP ya, ada juga. Nah, sementara kalau kita lihat baca lagi kebijakan dari Menteri Pendidikan, syarat kenaikan kelas itu kita nggak boleh ada nilai yang merah sebanyak 3. Oke. 3 mata pelajaran apapun. Sekarang nggak ada pembeda kan. Nah, sekarang lo bayangin aja, lo udah ngabain PKN, lo ngabain agama, lo ngabain bahasa Indonesia, lo nggak naik kelas. Bener juga. Itu 3 ya? Bener kan? Iya. Gila kan? Iya. Jadi bener. Kayak, padahal nih anak-anak yang kemarin nih gua rapat nih sama guru-guru tuh tendensinya bukan anak yang nggak naik kelas. Sebenarnya pintar tuh. Sebenarnya dia mampu. Nah, ketika kita telusuri nih kenapa, ternyata ada unsur di mana mereka kayak mengkotak-kotak. Itu di masa pandemi COVID. Jadi kayak make sense ya. Iya, tapi kayaknya kalau misalnya kita jadi mereka juga, menurut lu deh, kalau lu jadi mereka nih, lu minat gak sih belajar online? Coba deh, misalnya kita kan sebagai masyarakat kan banyak ya. Ini yang pendengar kita ada yang murid juga nih mungkin atau mahasiswa nih. Nah, kalau menurut Cipta nih kondisi kayak gini nih, make sense gak kalau mereka tuh males belajar? Make sense sih. Make sense ya. Kendala iya. Karena kendala yang tadi ya, bisa jadi mereka tuh males karena device-nya mungkin ya. Duh kayak tadi atau kan, lingkungannya nggak mendukung. Bisa misalnya lo nih, Ble, lo belajar online nih, mak lo lagi masak gemlonteng, lontang, lu konsen nggak? Kalau gue jadi muridnya juga, gue malu sih. Nah itu, jadi kan kayak banyak faktor banget sih, bukan karena literally males ya dia kan, enggak males. Bener ya. Banyak faktor. Ternyata tantangannya nggak cuma di guru ya, murid juga kesulitan berarti ya kalau kayak gini. Iya juga sih, karena nggak semua rumah tenang-tenang aja ya kan. Ada yang rumahnya berisik, punya adik nggak tahu juga kan. Kalau punya adik berisik gitu ya. Waduh. Berarti berarti kan kalau dari guru kita udah jelas banget ya dengar dari lu tadi kan.
device-nya, nggak semuanya kita bisa. Aplikasi tadi gonta-ganti, bingung nggak tuh? Aplikasi 3 kan? Bingung banget. Bingung kan? 3 bingung banget. 3 bingung tuh. Bahkan jadi bahan keluhan juga pasti. Nah, berarti aplikasi juga menantang ya. Even kita yang anak yang udah ngerti teknologi juga tetap mikir ya. Ya bukan hanya karena ngerti nggak ngertinya, tapi memadai nggak nih device-nya untuk aplikasi-aplikasi itu. Bener juga ya. Iya. Bener. Kalau kentang bingung juga ya. Nah itu. Berarti ini kalau Cipta nih kalau ngomong kentang nggak nih device-nya nih? Kita mau tahu juga nih. Ya bisa dinilai lah ya. Pakai Zoom sih masih bisa ya. Ini kan pakai Zoom. Ya. Oke, bener ya. Nah, terus tadi kan kita juga udah dengar ya. Berarti respon kebanyakan siswa itu. Nah, ini sekarang kita kasih skala juga buat siswa ya. Menurut Cipta nih sebagai guru di sana, kan beda-beda tempat. Kalau di sana nih respon baik siswa ini, maksudnya dia bisa respon dia menghadapi kelas online itu, respon baiknya ini dari 1 sampai 10 berapa nih angkanya? 8. Wah, gede juga walaupun mereka kesulitan itu. Mereka suka sekolah online. Mereka suka kelas online. Sukanya di mananya nih? Nah, ini menarik. Ini nih, suka loh katanya. 8. Jadi, kalau gue habis selesai ngajar dan gue masih ada waktu, gue biasa kayak ngobrol dengan kelas gue. Oh, ada waktu ngobrol gitu ya? Kayak homeroom time gitu ya. Oke. Teman-teman, bentar, kasih info dulu nih. Homeroom time itu bagi yang nggak tahu ya, maksudnya itu wali kelas gitu loh. Kayak dia ngomong sama siswanya. Wali kelas ya, homeroom ya. Iya. Oke. Terus gimana tadi? Gue tanya. Jadi sering gue pancing-pancingan. Kalau minggu depan mulai tatap muka kayaknya asik nih. Wis. Ya kan? Gue pancing gitu tuh. Tapi terus respon pertama dari murid gue tuh kayak, seriusan Miss, setiap hari Miss. Kayak panik kan? Seriusan Miss, setiap hari Miss. Itu panik bukan seneng. Itu panik. Seriusan Miss, setiap hari Miss. Terus gue tanya, kalau setiap hari kenapa emang? Wah, janganlah Miss. Malah jangan lagi. Nah, terus gue pancing lagi loh. Katanya sekolah online bosan, maksudnya capek. Enggak Miss, aku suka sekolah online. Tapi ada kalanya bosan juga, pengen lah ketemu sama teman-teman. Terus mereka bilang gini, sebenarnya kami tuh suka sekolah online Miss, tapi maksudnya nggak setiap hari terus sekolah online. Selang-seling maunya. Oh gitu. Jadi ketika gue tanya, jadi sebenarnya suka nggak sama sekolah online? Suka. Terus gue tanya kan, yang paling bikin suka apanya? Nah ini nih yang gue penasaran. Cengar-cengir kan? Cengar-cengir. Ya, kalau capek kan bisa rebahan dikit lah Miss. Luar biasa murid-murid zaman sekarang. Sambil ketawa mereka. Gak sangka. Dengan penuh kejujuran itu. Dengan kejujuran. Berarti kalau di kelasnya Miss tidur-tiduran, gitu kan? Gua tantang gitu kan. Berarti kalau di kelasnya Miss tidur-tiduran kalian? Enggak lah, kan Miss minta kita buka kamera. Sometimes kalian off cam. Ya enggak lah Miss, nggak tidur-tiduran. Enggak di materi Miss lah, ada lah di pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, dapat kan? Ya udah gue gali-gali pelajaran apa tuh yang lo bisa rebah-rebahan kayak gitu kan. Nah, gitu. Terus gue tanya-tanya kenapa? Ya itu karena mereka merasa kayak gue tanpa belajar kayaknya gue bisa. Oh, maksudnya dia ngerasa tanpa si guru ini dia udah bisa gitu ya? Iya. Pelajaran tertentu kan? Pelajaran tertentu. Iya. Kayak misalnya dulu jago musik. Nih kalau kelas musik udah bisa nih gitu kan. Udahlah, gue les di tempat les musik gue gitu kan. Oh, itu dia nih. Oh, gitu. Ternyata suka ya. Jadi alasan sukanya konotasi jelek. Iya, konotasinya jelek. Oh, gitu. Tapi menarik banget sih. Iya. Ternyata suka ya. Gue kira tuh semua orang pada nggak suka. Karena pernah nih gue tuh kan makan ke tempat makan gitu. Itu ada bapak-bapak ngobrolin masih awal-awal kelas online. Gue mau makan bodo-bodo amat ya. Dia ngomong protes lah sama temennya. Anakmu gimana Pak? Gitu kan. Nggak tahu lah. Mau saya suruh berhenti sekolah aja. Waduh. Suruh pura-pura bego dong.
makan Ngeri aja. dong. Suruh beli. Ngeri. Kenapa ya kata gue? Tapi kan gue nggak diajak ngobrol ya. Ya udah Mm-mm. biarin dulu gitu kan. Terus dia ngomong, iya soalnya ngapain bayar mahal? Bener ya, bayar mahal sekolah kan Benar. bayar. Terus anak dia tuh cuma dikasih tugas, kata aja gitu, cuma dikasih tugas. Terus gue karena penasaran, sekolah mana tuh Pak? Gue sautin kan, dia sebut merek lah, ada nama sekolah. Waduh, gue bilang gitu kan, waduh Pak, tapi ada loh Pak, tak bilang sekolah tuh yang ya nggak cuma tugas, ketemu tatap muka, bilang kayak gitu. Barangkali Bapak mau lihat sekolah yang lain, nggak semua sekolah, tapi kalau dengar dari obrolan Bapak-bapak tadi sih, mereka tuh sumpek, orang tuanya juga sumpek gitu loh, kelas online. Karena dia ngeluarin duit kan, ya kan biasanya Benar. kita bayar fasilitas, ya kan, uang gedung misalnya, SPP, Betul. gitu-gitu. Terus ini ya bayangin aja sih, anaknya dikasih tugas dong, make sense juga sih. Kalau make sense juga. Jadi ya kayak ternyata penat semua gitu ya, gurunya, Penat. muridnya, ini orang tuanya dari berbagai kalangan ini. Dan yang kebetulan yang tadi ojek, ya mungkin cari duit juga kan susah ya. Saya ya wajar lah kayak gitu. Nah, kok mirip ya? Kalau lo ojek, gue kayak gokar gitu. Oh, sama sih ya. Ojek mobil. Sama. Ojek mobil. Ya, ojek mobil bener-bener. Intinya sama bilang kayak corona nih, bener-bener ya. Intinya adalah anak gue pengen, maksudnya gak usah sekolah aja. Gitu. Iya. Karena gue tuh banyak lihat nih di Jambi banyak gak ya? Karena kalau gue ini kan di Palembang ya sekarang ya. Di Palembang. Kalau di Palembang ya? Iya, pas gue berangkat kerja misalnya kan, itu banyak bocil tuh main pagi, siang, sore. Nah, ini kata gue anak-anak ini nggak sekolah, bagaimana ya? Gue tanya kan, Dek nggak sekolah kata, enggak kan libur katanya. Hah, libur? Mungkin maksudnya pandemi kali. Pandemi. Ya karena ada sekolah yang tutup Cip di sini, tutup. Gitu. Literally, beneran, actually tutup. Kagak buka, kagak ada online, kagak ada onsite. Wah, tutup. Serius. Makanya nih bocil-bocil bisa main kan. Mana nggak pakai masker lagi. Mantap tuh. Cuman ya tadi namanya itu kan berarti kan ini ada ini dong. Kita nggak bisa kalau menurut gue tuh bergerak sendiri. Nah, berarti nih kalau kayak begini kita kan butuh bantuan dari pihak yang lebih tinggi nih. Nah, ngomong-ngomong berbicara soal pihak yang lebih tinggi berarti kan pemerintah gitu kan. Nah, gue penasaran nih kalau lu sebagai guru ini, pemerintah ada nggak kebijakan tentang kelas semasa online? Itu kan baru banget buat kita. Nah itu pemerintah ngomong apa sih soal pandemi ini kalau di bidang pendidikan? Nah, menarik ini. Karena pandemi dan otomatis banyak hal yang perlu diadaptasiin ya. Baik guru adaptasi, murid adaptasi. Nah, salah satu kalau pemerintah yang kita bantuan apa yang dikasih gitu, banyak kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang diubah, kayak direvisi ya. Contoh ya, tapi sebenarnya kayak agak bertentangan gitu buat gue secara pribadi karena tentang apa, misalnya tentang absensi. Itu gimana tuh? Ini Sari, kamera gue kalau ngebur ya. Oh oke. Good. Nah, absensi. Jadi di pandemi ini karena kita sekolah online, jadi otomatis absen tuh pakai platform gitu kan. Misalnya pakai Google Form lah atau di Google Classroom ada lah untuk absensi segala macam. Nah, kebijakannya tuh ada salah satu yang bilang gini, karena masa pandemi, jadi kita tuh nggak boleh mengalfakan anak. Loh, nggak boleh alfa nih? Itu di sekolah gua nih. Oh iya, kita kan ngomongin dulu nih sumbernya. Iya kan. Jadi kita nggak. Jadi ada pengawas. Sekolah tuh kan punya pengawas ya. Nah, pengawas tuh pernah menyampaikan ini kayak seminimal mungkin kita tuh jangan memberi alfa sama anak. Karena apa? Situasinya pandemi.
Oh gitu. Jadi misalnya nih kalau misalnya lo telat absen di kelas gua, telat berapa menit gitu, gue hitung alfa. Nah, tetapi ternyata itu menjadi suatu hal yang dibahas, kayak kita nggak tahu mereka tuh telat absen karena apa, mungkin jaringan, mungkin kuotanya habis segala macam. Jadi menurut gue pandemi ini banyak sekali hal-hal yang ditoleransi. Oh iya benar. Itu pemerintah tuh. Itu dari sekolah doang apa pemerintah ya? Nah, itu gue kurang ini. Gue karena ini dari pengawas. Jadi asumsi gue. Berarti kan pengawas ini kan rapat dengan atasnya lagi kan. Bisa jadi. Nah, gitu. Tapi udah pasti sih. Ya. Pengawas sekolah loh ini yang ngomong. Kan pasti kan ada lah gitu pengawas di daerah-daerah pasti kan rapat. Nggak mungkin dong pengawas ngasih instruksi atau pengumuman kayak gitu kalau dia nggak dapat pengumuman juga dari atas ya kan. Oh benar. Iya ya. Jadi jadi kebijakan. Iya ya. Kalau kita dengar tadi banyak hal ditoleransi, salah satunya absensi ya. Ya, dan itu pun menolong. Maksudnya gini, lu bayangin aja, karena nggak semua anak di daerah tuh tanggung jawabnya besar ya. Maksudnya ngerti apa tanggung jawab gue gitu. Kayak di sekolah gue ini, kalau seandainya absensi tadi itu tidak ditoleransi, banyak juga yang nggak naik kelas, Bre. Oh banyak? Iya, karena gini, kalau lu pengen naik kelas, itu ada 85% kehadiran lo. Dari satu 2 semester. Nah lu bayangin aja banyaknya anak yang bisa telat absen, ya banyak yang gak naik kelas dong. Nah, jadi makanya kalau gue secara pribadi ngeliat itu kayak gue agak kayak gimana ya? Berarti dilema ya, maksudnya? Dilema, serba dilema. Serba salah ya. Tapi kalau dipikir itu kan make sense juga ya, karena kan kayak tadi misalnya internet deh, kayaknya internetnya nggak semuanya beres deh. Gitu. Benar dan nggak semua punya jaringan yang memadai di rumahnya. Bener. Kayak lo pasti pakai wifi kan ini? Iya betul banget. Ya, jadi kita bisa ngobrol gini kan, nah itu kan nggak semua rumah punya wifi kayak gitu kan. Jadi benar. Banyak. Terus salah satu bantuan lagi nih dari pemerintah yang menurut gua ngebantu juga, kalau di kuliah lagi. Kalau di sekolah yang normal nggak pandemi, itu kan banyak banget yang dipelajari ya. Bisa misalnya nih chemistry itu kelas 10 tuh bisa 12 KD kompetensi dasar. Oke. Nah karena pandemi ini jadi pemerintah si Pak Nadiem Makarim ini mengeluarkan apa? KD kebijakan. Ya mengeluarkan kebijakan yang nurunin kayak KD darurat pandemi COVID. Jadi yang tadinya nih gua harus ngajarin 12 kompetensi dasar, 12 topik gitu ya. Ya 12 topik. Nah itu ntar di-cut jadi misalnya cuma 7 gitu. Jadi itu juga bisa. Tapi make sense ya, karena kan kalau dipikir kita nggak ketemu langsung. Jadi mungkin nggak semuanya nyampe kali ya, makanya dipotong setengahnya lah ya, kurang lebih. Setengahnya. Dan ya kalau terus gue mikirnya gini sih, kita kan sekolah online nih nge-zoom gini ya. Lu bayangin aja sehari itu ada 4 subjek. Terus lu nge-zoom terus nih HP lu bisa meledak nggak? Ya kalaupun nggak meledak panas atau nggak baterai habis. Nah itu, gitu kan maksudnya kayak. Nah kalau semakin banyak topik yang dibahas, menurut gue itu ya kasihan juga gitu lu mantengin kamera gini doang. Benar. Makanya Tapi kan ya memang karena kalau kita lihat kan Indonesia juga, menurut lu udah siap belum sih sebenarnya kemarin tuh kelas online? Menurut lu aja nih. Menurut lu gimana? Kalau dari pandangan gue ya. Tapi nggak tahu sih ya, kayaknya masih banyak yang nggak siap deh. Masih banyak yang gimana ya bilangnya, spek kentang. Masih banyak yang perlu dipersiapkan nggak sih? Iya, banyak banget. Kayak tadi lah, misalnya HP dia udah bagus nih. Kalau nggak dia udah pakai device bagus, iPad gitu-gitu kan. Terus internetnya sampah ya, nggak bisa ikut. Sama aja. Bisa ikut kelas kan, benar. Itu kebayang juga sih, misalnya lagi belajar materinya penting, nge-lag gitu. Nge-lag. Presentasi nge-lag. Oh iya benar juga. Ini. Jadi robot ya sekolahnya. Iya. Jadi kebijakan, berarti kalau kita lihat kebijakan pemerintah ini ada yang
membantu kita, baik si murid atau si guru. Guru. Ada juga yang bikin, let's say, dilema ya, bingung. Dilakuin susah, nggak dilakuin juga susah kayak gitu ya. Ada lagi nggak sih hal yang berpengaruh gitu dari pemerintah? Kayak ini nih, misalnya nih, emang sekolah harus buka nggak sih pandemi ini kemarin? Harus buka nggak? Menarik nih pertanyaan. Gue nih sebenarnya kurang ngerti ya hierarkinya gimana. Cuman kalau waktu itu sebenarnya tertinggi itu perintah kita dari siapa sih? Pak Nadiem Makarim nggak sih? Ya kalau secara urutan karena dia menterinya dia ya. Iya kan? Tapi kan di bawahnya lagi ada yang ngurus tentang daerah, provinsi, betul, kota, gitu-gitu kan. Nah itu gue nih bingung nih, sebenarnya kemarin Pak Nadiem udah pernah sampaikan kan bahwa bulan Juli atau tahun ajaran yang akan datang ini kita harus tatap muka. Tatap muka yang ketemu langsung nih maksudnya nih? Ketemu langsung nih, ketemu langsung. Nah tapi kenapa sekolah gue nih bisa dibilang lambat untuk tatap muka, karena dari provinsi kita belum di ACC untuk tatap muka. Menarik ya. Jadi gitu. Memang iya, karena kan setiap daerah juga punya hak sendiri. Maksudnya ngelihat kondisi daerah ya. Berarti betul. Berarti perintahnya itu tegas tapi fleksibel ya. Kalau kayak fleksibel, gitu. Yes. Iya. Ya sih, karena ya gue nggak karena kayak tadi sih di daerah gue misalnya kan Palembang. Ini gue bingung, ada yang tutup nih sekolah. Itu bener-bener tutup atau sterilisasi doang? Kalau sterilisasi gimana tuh? Cuman 3 hari doang tutup. Oh enggak, ini untuk di steril gitu. Hari-hari gue lewat nggak buka. Tutup. Jadi muridnya dipindahin kemana weh? Nah makanya, jadi gue di sini kan ngobrol ya sama adik-adiknya, orang tuanya. Mereka bilang, kamu gimana? Sekolahnya belum buka kayak gitu. Tapi puji Tuhan ya, ini belakangan ini udah mulai buka tapi online. Memang nggak. Jadi ya itu tadi, tapi kan penasaran juga sama si aplikasi kayak Google Meet. Tapi mereka komennya selalu sama sih. Mungkin device-nya kali ya nggak terlalu mumpuni kayak. Terus mungkin gurunya nggak mau salahin juga sih, tapi mungkin dia namanya mungkin kalau ngajar langsung beda kali feel-nya ya. Jadi mungkin gurunya nggak terlalu bisa kali ngajar kelas online kayak gitu. Nah itu tuh gue jadi penasaran tuh, emang ngajar online susah nggak sih, Cip? Tapi ini gue malah gini, ini gue sharing ya. Iya. Kayaknya sih kalau gue nanti tatap muka, gue ngerasa gue malah sulit ngajar tatap muka. Kenapa tuh? Karena gini, yang gue lihat ya kan waktu gue masuk ke sekolah nih, gue kan jadi angkatan pertama yang masuk di kelas sekolah online. Jadi beberapa murid yang dulu sempat diajar sama guru yang nggak pas online, ketika guru nih online, dia ngerasa guru nih aneh ngajarnya. Oke. Nah dia mengcompare dengan guru yang memang terjun langsung online. Gue nggak bohong ya guys. Jadi itu tuh pembagian rapor. Gue denger sendiri ada kumpulan anak-anak gitu ngobrol sama homeroomnya. Dia bilang waktu gue lewat, dia tiba-tiba pas gue lewat dia ada kumpulan sama homeroomnya, terus dia mention nama gue. Coba kalau kayak Miss Cipta, kelas online-nya enak, di Zoom enak. Widih. Kita ada games gitu-gitu. Kalau kayak gitu Miss, kalau kayak gitu mah aku sering datang. Nah, gue langsung nengok nih. Terus gue tegur dong, nggak boleh gitu. Masalahnya nih gue denger ada homeroomnya, gimana sih perasaan lo kan? Di depan wali kelasnya. Di depan homeroomnya, di depan wali kelasnya. Langsung wali kelasnya kayak gimana gitu kan? Terus namanya anak kecil ya, misalnya walaupun di SMA tetap bocah nggak sih? Pemikirannya tuh kayak bocah. Namanya juga tetap bocah. Iya. Nah terus homeroomnya kayak ngasih tahu. Nah waktu itu gue lagi di softboard gitu kan, jadi deket dengan mereka, gue lagi tempel-tempel gitu, terus
Om bilang nggak bisa kayak gitu, semua guru tuh punya caranya masing-masing gitu. Nah terus nih masanya nih guru nih lagi negur anaknya ini, kenapa lo jarang banget masuk di kelas gua gitu. Astaga. Ya. Nah terus dia bilang, si kumpulan anak ini bilang, intinya kayak apa ya, memberikan saran dan masukan tentang ya habisnya Miss gini. Terus pas gua lewat dia compare. Kalau kayak Miss Cipta coba aku nggak pernah nggak datang di kelasnya Miss Cipta. Soalnya kelasnya enak. Nah terus gua mikir, nah kalau misalnya nanti tatap muka mungkin gua gagap, ngerti gak? Bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi. Karena dari awal lu online kan. Nah dari awal gua online dan gua nyaman banget sekolah online, kayak nyaman nih. Ini ngomong gini nih. Maksudnya gini ya, maksudnya untuk interaksinya ya nyaman di situ. Maksudnya ngomong tuh kayak, ayo guys gitu kan, kayak ya udah nyaman. Tapi ketika tatap muka gue nggak tahu nih. Iya, ya gerak geriknya kan beda ya. Berdiri apa duduk? Berdiri apa duduk? Iya kan? Duduk apa berdiri? Nggak tahu juga. Iya benar. Jadi, berarti kan kalau misalnya kita dengar tadi, berarti bisa kebalik ya. Kayak misalnya tadi guru yang udah biasa ketemu langsung onsite, dia tiba-tiba ngajar online kan, pandemi, yang guru senior itu kicep kan, kayak bingung. Kicep. Terus bisa dibalik, bisa aja nanti lu kalau udah bisa ketemu langsung, lu yang bingung gitu kan. Gue yang bingung. Berarti itu ada faktor adaptasi nggak sih kalau kayak gitu? Iya ya. Karena kan kalau misalnya kita, berarti ini guru, ada juga kan guru senior yang walaupun dia jadi online, bisa ada nggak kayak ya udah sih dia ready aja gitu. Wah, berarti kan dia bisa beradaptasi kan, kayak gitu. Nggak langsung stres. Karena ada juga kan yang kayak tadi gue bilang tuh, yang siswa-siswa itu tadi sampai nggak mau, jadi mikir nggak mau sekolah gitu, karena kan dia ngerasanya dapat tugas doang, kayak gitu. Padahal ya sekolah memang ada tugas sih, cuman mungkin nggak dapat bimbingan, makanya dia ngomong tugas doang, kayak gitu loh. Kan kalau sekolah nggak mungkin nggak ada tugas dong, masa nggak ada ya kan? Lo mau dapat nilai dari mana kalau nggak ngerjain betul. Tugas? Ya mungkin PR nggak ada bisa jadi, tapi tugas nggak ada nggak mungkin. Iya dong, maksudnya bisa. Bener. Iya nggak mungkin dong. Coba lo bayangin sekolah nggak ada tugas. Nggak mungkin. Orang gue nanya lu aja udah tugas, udah PR kan, kayak ayo menurut kalian apa itu mikroba? Udah tugas. Udah tugas. Baru nanya itu. Nggak ditulis udah tugas ya kan? Itu. Jadi ternyata memang adaptasi itu berpengaruh banget ya. Makanya tadi gue penasaran, apakah sekolah itu wajib gak sih, kan pandemi? Wajib nggak dia suruh buka? Ya kayak misalnya ada sekolahan emang nggak bisa buka, gimana? Maksudnya guru-gurunya cuman senior nih. Ya kita bilang senior ya, nggak mungkin bilang guru tua ya, tapi senior semua ya kan. Terus device-nya kagak ada, karena ada sekolah yang boro-boro lab komputer kayak gitu loh. Ada yang punya lab komputer tapi ya udah komputer. Tangkap gak sih? I got it. Iya. Iya. Ada LCD, CPU, keyboard, mouse, udah gitu doang gitu loh. Nggak bisa berfungsi kan. Maksudnya kalau misalnya itu wajib, sedih. Ya iya pusing juga lah kalau disuruh wajib. Dan itu masih 2003, Windows 2003 ya. Sedih banget ya. Kayak gitu, jadi aduh miris banget ternyata kalau kita lihat. Berarti kan pemerintah ini berarti kalau kita nilai, nah coba gue rating dulu deh. Kalau kita nilai dari 1 sampai 10, seberapa membantu atau seberapa menolong kebijakan mereka dari 1 sampai 10? Ini kan bingung. Ini kan personal, ini kan nggak masalah kan dari sudut pandang kita kayak gitu. Panda Absurd Studio. Oke teman-teman, jadi podcast kita ini belum selesai karena durasinya agak panjang. Nah, supaya kalian bisa dapat info lengkapnya tentang podcast ini, bagaimana kelanjutannya dan kesimpulannya, maka kalian bisa langsung aja cek ini di video podcast selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Have a good day.